Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Kevin Pasaribu, NIM B1B1220048, Prodi Ilmu Pemerintahan 2022. Di sini saya akan mempresentasikan tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah kota yang bermata kuliah tata kelola keuangan pemerintahan. Baiklah, yang pertama akan kita bahas yaitu pengertian APBD kota, fungsi-fungsi APBD kota, tujuan APBD kota, prinsip-prinsip APBD, sumber penerimaan APBD, belanja daerah, siklus dan penyusunan APBD. Pengertian APBD kota adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD kota adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan juga yang disetujui secara bersama oleh pemerintah daerah dan juga bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta ditetapkan oleh peraturan daerah yang ditetapkan dengan Permendagri nomor 13 tahun 2006. Baiklah, selanjutnya fungsi-fungsi APBD kota. Jika ditinjau dari kebijakan fiskal, yaitu ada 7 fungsi, yaitu fungsi otorisasi, 2 fungsi perencanaan, 3 fungsi pengawasan, 4 fungsi alokasi, 5 fungsi distribusi, 7 fungsi stabilisasi. Yang dimaksud dengan fungsi otorisasi yaitu bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Yang ketiga, fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggara pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus disarankan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Yang kelima, fungsi distribusi, yaitu fungsi yang mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Yang terakhir, fungsi stabilisasi, yaitu mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah atau kota. Nah, materi selanjutnya tujuan APBD. Tujuan APBD kota adalah sebagai pedoman pengeluaran dan penerimaan daerah agar terjadi keseimbangan yang dinamis dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan di daerah demi tercapainya peningkatan produksi, peningkatan kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Pada akhirnya, semua itu ditunjukkan untuk terjaminnya masyarakat yang adil dalam umur baik material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta untuk mengatur pembelanjaan daerah dan penerimaan daerah agar tercapai kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi daerah secara merata. Materi selanjutnya, prinsip-prinsip APBD kota. Prinsip ini dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Daerah.
yaitu berasaskan 6 azas, yaitu satu azas kesatuan. Azas ini menghendaki agar setiap transaksi keuangan, agar semua pendapatan dan belanja negara dapat disajikan dalam satu dokumen anggaran. Yang kedua, azas universalitas, yaitu mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran. Yang ketiga, azas tahunan. Azas ini membatasi masa berlakunya anggaran untuk 1 tahun tertentu. Yang keempat, asas spesialitas, yaitu asas ini mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terperinci secara jelas peruntukannya. Yang kelima, azas aktural, yaitu menghendaki anggaran suatu tahun anggaran dibayani untuk pengeluaran yang seharusnya dibayar atau menguntungkan anggaran untuk penerimaan yang seharusnya diterima walaupun sebenarnya belum dibayar atau belum diterima pada kas. Yang terakhir, asas ini menghendaki anggaran suatu tahun anggaran dibebani pada saat terjadi pengeluaran dan penerimaan uang dari atau ke kas daerah. Adapun sumber-sumber APBD daerah kota yaitu pendapatan hasil kota, yaitu pajak daerah, distribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, keuntungan dari perusahaan milik daerah, dan lain-lain pada pendapatan asli daerah. Yang kedua, dana perimbangan. Dana perimbangan ini terbagi atas 3, yaitu dana bagi hasil, 2 dana alokasi umum, dan yang terakhir dana alokasi khusus. Bedanya dana alokasi umum yaitu dana yang berasal dari APBN, sedangkan dana alokasi khusus yaitu dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus daerah yang disesuaikan dengan prioritas nasional. Yang ketiga, pinjaman daerah. Yang keempat, penerimaan lain-lain yang sah, yaitu penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, dan pendapatan bunga. Yang kedua, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Yang ketiga, komisi penjualan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan pengadaan barang atau jasa oleh daerah. Selanjutnya, belanja daerah. Permendagri nomor 13 tahun 2006 pasal 131 ayat 1 memberikan secara rinci klasifikasi belanja daerah berdasarkan urusan wajib, urusan pilihan, atau klasifikasi menurut organisasi, fungsi, program, kegiatan, serta jenis belanja. Dan klasifikasi belanja menurut urusan wajib. Menurut Permendagri nomor 13 tahun 2006 pasal 32 ayat 2, klasifikasi belanja ini mencakup pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat. Yang kedua, klasifikasi belanja menurut urusan pilihan, yaitu pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, dan kelautan dan perikanan. Yang ketiga, klasifikasi belanja menurut urusan pemerintah, organisasi, fungsi, program, dan kegiatan, serta jenis belanja. Mencakup yaitu belanja tidak langsung. Adapun belanja tidak langsung yaitu belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tak terduga. Belanja terduga yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Penyusunan APBD Kota. Proses perencanaan dan penyusunan APBD Kota mencakup pada Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah secara garis besar sebagai berikut. Penyusunan rencana kerja pemerintah daerah. Yang kedua, penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran.
Ketiga, penetapan prioritas dan plafon anggaran sementara. Yang keempat, penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD. Yang kelima, penyusunan rancangan perda APBD. Dan yang terakhir, penetapan APBD. Baiklah, cukup sekian yang saya dapat paparkan dalam presentasi kali ini. Jikalau ada kata-kata yang kurang berkenan terhadap saudara, mohon maaf sebelumnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.